Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem pengendalian obat di rumah sakit. Perkenalkan, saya Yuniar Ayu Pratiwi dengan NIM D22 2018 02294, kelompok kelas D2242 dengan program studi rekam medis dan informasi kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantara. Mari langsung saja menuju materi. Pengendalian persediaan obat. Dengan definisi, pengendalian persediaan obat adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan atau kekosongan obat di unit-unit pelayanan. Dengan pasien datang, rumah sakit mendapatkan keuntungan dan obat tidak terlalu lama disimpan di gudang, sehingga menyebabkan obat kadaluarsa. Pengendalian persediaan untuk memperkecil total investasi pada persediaan dan dapat menyediakan produk yang benar untuk memenuhi permintaan pasien. Dengan itu, pengendalian persediaan yang tepat dapat menghindari stock out dan stok obat yang menumpuk. Akan tercapai apabila dapat menentukan 1. Berapa banyak suatu item barang akan dipesan suatu waktu. 2. Kapan dilakukan pemesanan ulang terhadap item tersebut. 3. Item mana yang perlu dilakukan pengawasan. Tujuan pengendalian obat. 1. Penggunaan obat sesuai dengan formulasi rumah sakit. 2. Penggunaan obat sesuai dengan diagnosis dan terapi. 3. Memastikan persediaan efektif dan efisien atau tidak terjadi kelebihan atau kekurangan atau kekosongan, kerusakan, kadaluarsa, dan kehilangan serta pengembalian pemesanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis yang habis pakai. Kegiatan pengendalian obat. 1. Memperkirakan atau menghitung pemakaian rata-rata periode tertentu. Jumlah stok ini disebut stok kerja. 2. Menentukan stok optimum adalah stok obat yang diserahkan kepada unit pelayanan agar tidak mengalami kekurangan atau kekosongan. 3. Menentukan waktu atau lead time adalah waktu yang diperlukan dari mulai pemesanan sampai obat diterima. Pengendalian obat di rumah sakit. 1. Sistem satu pintu. 2. Penandaan pada wadah perbekalan farmasi yang didistribusikan. 3. Pengembalian wadah bekas. 4. Penggunaan kartu kendali. 5. Menghitung dosis obat. 6. Menghitung perbekalan farmasi yang dikeluarkan dan membandingkan dengan unit kos yang diterima. Tahap pengelolaan obat dimulai dari seleksi, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, sampai penggunaan obat. Untuk menganalisis kualitas pengelolaan obat perlu indikator dari tiap tahap pengelolaan obat. Metode pengadaan obat dimulai dari tender terbuka, kelebihan, penetapan harga yang lebih menguntungkan, tender terbatas, kelebihan, mengurangi resiko lead time yang terlalu lama, harga masih bisa dikendalikan. 3. Negosiasi, kelebihan, pengadaan lebih sederhana, waktu lebih pendek, digunakan untuk kontrak pengadaan jangka panjang. 4. Pengadaan langsung, kelebihan, paling sederhana, pembelanjaan sesuai yang dibutuhkan. Siklus pengadaan obat dimulai dari menentukan jumlah yang dibutuhkan, menyesuaikan kebutuhan dan dana, memilih metode pengadaan, mencari dan memilih pemasok, menentukan persyaratan kontrak, dilanjut dengan monitor status pemesanan, dan dilanjutkan lagi menerima dan memeriksa obat-obatan, dan pengumpulan informasi pemakaian. Terakhir, tujuan seleksi obat. Menilai stok akhir obat. Stok berlebih. Stok berlebih meningkatkan pemborosan dan kemungkinan obat ED atau rusak dalam penyimpanan. Untuk mengantisipasi adanya obat yang melampaui batas ED yaitu A. Memberlakukan sistem first in first out atau FIFO dan first expert first out atau FEFO.
B. Mengembalikan obat kepada PBF atau menukar obat yang hampir tiba waktu kadaluarsa dengan obat baru. Stok kosong. Stok kosong adalah jumlah stok akhir obat sama dengan 0. Stok obat di gudang mengalami kekosongan dalam persediaannya sehingga bila ada permintaan tidak bisa terpenuhi. Faktor penyebab stok kosong. A. Tidak terdeteksi obat yang hampir habis. B. Hanya ada persediaan yang kecil untuk obat tertentu. C. Barang yang disimpan belum datang. D. PBF mengalami kekosongan. E. Pemesanannya ditunda oleh PBF. Indikator penyimpanan obat. 1. Persentase kecocokan antar prabarang dan stok komputer atau kartu stok. Dengan itu, proses pencocokan harus dilakukan pada waktu yang sama untuk menghindari kekeliruan karena adanya barang yang keluar masuk. Kecocokan akan menyebabkan terganggunya perencanaan pembelian barang dan pelayanan terhadap pasien. 2. Turnover ratio atau TOR. TOR sama dengan perbandingan harga pokok penjualan atau HPP dalam 1 tahun dengan nilai rata-rata persediaan pada akhir tahun. TOR digunakan untuk mengetahui berapa kali perputaran modal dalam 1 tahun, menghitung efisiensi dalam pengelolaan obat. 3. Sistem penataan gedung bertujuan untuk menilai sistem penataan obat di gedung. Standar sistem penataan adalah FIFO dan FEVO. 4. Persentase nilai obat kadaluarsa atau rusak mencerminkan ketidaktepatan perencanaan atau kurang baiknya sistem distribusi dan kurangnya pengamatan mutu dalam penyimpanan obat. 5. Persentase stok mati. Stok mati sama dengan obat yang tidak digunakan selama 3 bulan atau 3 bulan tidak terdapat transaksi. Kerugian yang ditimbulkan akibat stok mati, perputaran uang yang tidak lancar, kerusakan obat akibat terlalu lama disimpan sehingga menyebabkan obat kadaluarsa. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.